Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Ngopi Segama, ngobrol perihal ilmu dan seputar agama. Sekarang kita ada di Bandung dan bertemu dengan Kak Iman. Nah, Kak Iman ini temannya Kak Raiki dan mereka aktivis seniman atau aktivis seni dari Bandung. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Tapi sebelumnya perkenalan dulu dong. Oke, nama saya Iman Nugraha. Kebetulan saya kalau disebut aktivis mungkin terlalu ini ya. Saya pecinta saja, penikmat seni saja, dan pelaku seni. Untuk apa ya? Saya sendiri sebagai pelaku seni untuk berkesenian mungkin lebih ke teater, terus sandiwara Sunda, dan juga mungkin monolog seperti itu. Tadi kita udah berkenalan, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan komen tentunya. Kalau kamu suka, share ke teman-teman biar berbagi pengetahuan dan berbagi informasi juga. Oke. Nah, Kak Iman nih, kita lihat perkembangan masa sekarang ya. Pandemi memang bagi seniman itu agak sedikit, terutama seniman komersial ya. Komersial agak sedikit nurun pendapatannya. Kalau untuk seniman sendiri tergantung ya, senimannya panggung atau seniman bebas. Kalau untuk seniman panggung sendiri itu pasti berdampak karena banyak gedung-gedung teater yang ditutup, gedung-gedung kesenian yang ditutup. Dan lagi untuk saat ini ya, masa pandemi ini, imbas dari pandemi itu pasti banyak sekali, apalagi untuk seorang mungkin pegiat kesenian gitu ya, penggiat kesenian ya, mulai dari jobnya agak kurang, terus karena banyak sekarang kan seniman-seniman panggung, terus seniman TV juga yang beralih ke YouTube sekarang untuk mengeksplor seninya. Untuk ya, kalau tadi ada seniman komersial gitu, imbasnya ke komersialnya untuk mencari pendapatannya ya di YouTube gitu, mau tidak mau seperti itu. Banyak sahabat-sahabat teman-teman kita yang memang sekarang juga beralih ke YouTube. Gitu. Ini berkaitan dengan tadi kan penikmat atau pelaku seni. Pastinya ada sejarah dong. Awalnya seperti apa sehingga menggeluti seni. Bisa sedikit kilas balik tentang sejarah Kak Iman sendiri. Mulai dari mana kemudian akhirnya sekarang bergelut di Satiriat kalau nggak saya. Satiriat dan Ringkang Gumiwang. Untuk saya sendiri, sejarahnya suka seni itu sebenarnya waktu SMP memang suka nyanyi nggak jelas, terus suka sekali drama mungkin ya, karena belum berbentuk teater. Terus beranjak ke SMA. Di SMA mungkin ada kakak saya Raiki, mungkin sudah tahu teman-teman semua Raiki. Beliau mengajarkan saya bagaimana kabaret. Oh iya. Bermain kabaret. Saya diajarkan kabaret, terus banyak apa ya, kecintaan mungkin ya terhadap seni peran khususnya gitu. Berawal dari sana gitu, dari kabaret. Kita SMA dulu, saya kan SMA di sana seninya pernah tampil itu di ini juga ya, di Sukamandi. Di Sukamandi ya? Juga waktu SMA. Ketemu sama saya. Ketemu dengan Pak Ubu gitu. Ya, saya sebagai mungkin waktu dulu cinta seni peran itu ya karena itu. Sempat ikut casting, ditolak gitu, terus ditendang gitulah. Jadi terus masuk ke sekarang waktu di kuliah. Waktu di kuliah pertama saya kenal dengan Ringkang Gumiwang. Jadi Ringkang Gumiwang itu adalah sandiwara Sunda. Iya. Itu adalah seni klasik yang saat ini di Bandung mungkin ya yang masih aktif itu cuma satu-satunya.
Ringkang Gumiwang. Ringkang Gumiwang di Bandung. Tepuk tangan dong waktu ngomongnya. Luar biasa. Ini sesuatu yang mesti harus bukan di museum kan, tapi di apa kan? Kepikiran saya di museum kan. Harus dikembangkan karena seni itu jalan. Bagi saya seni itu jalan menuju pengetahuan berikutnya. Betul. Karena dengan seni kita akhirnya berpikir bagaimana mengefisienkan sesuatu. Betul sekali. Ya, gitu. Jadi sedikit tentang Ringkang Gumiwang mungkin ya Bu. Jadi Ringkang Gumiwang itu salah satu seni tradisional ya sandiwara yang di Bandung yang masih aktif pagelaran gitu. Bahasanya aktif pagelaran karena seperti Sunda Kiwari gitu, itu pun masih aktif gitu, Sunda Kiwari terus dan sebagainya gitu, teman-teman yang lainnya. Nah, Ringkang Gumiwang ini aktif dan alhamdulillah kemarin waktu sebelum pandemi kita udah berapa puluh juta penonton gitu yang nonton itu dari 2000 aktif lagi 2010 gitu, dan kemarin sudah berapa puluh juta gitu yang nonton karena satu kali pagelaran itu kita bisa 5.000 10.000 penonton gitu untuk yang nonton dan itu komersial Bu. Ya. Ringkang Gumiwang. Luar biasa ya. Terus berkaitan dengar-dengar kemarin pernah ikut lomba nih di Satria Art ya? Iya betul. Lomba pada 17 Agustus tahun untuk bukan ya? Bukan. Apa? Pada acara apa tuh? Ya, acaranya untuk lomba karena film pendek. Film pendek betul. Kalau itu adalah anaknya Ringkang Gumiwang mungkin Bu. Jadi kalau Ringkang Gumiwang itu teater Sunda, kalau ini teater Indonesianya. Jadi sandiwara dan teaternya gitu. Oh, berarti Ringkang Gumiwang itu punya anak namanya Satire Art Project. Nah, kalau Ringkang Gumiwang spesifik pada sandiwara Sunda untuk Satire Art Project itu berkaitan dengan teater yang berbahasa modern. Indonesia. Teater modern seperti itu. Jadi kita pun film pendek di sana, podcast. Dapat katanya. Alhamdulillah juara 1 dan yang menilainya pun itu sudah ditonton oleh kementerian juga. Alhamdulillah juara 1. Terus kemarin juga sempat juara 3 dan di acara apa tuh? Sama festival film pendek itu Kementerian Komunikasi kalau nggak salah gitu. Itu alhamdulillah gitu juara 1. Terus saya lupa lagi untuk lombanya tapi juara 3 dan juara 2 kemarin. Nah, itu berkaitan dengan perjalanan Kaiman menggeluti yang kita sebut dengan seni tadi. Yeah. Nah, terus bagi Kaiman melihat pergerakan anak muda yang cenderung pasif bahkan tergiring oleh satu paham yang keliru atau mungkin digiring oleh sesuatu yang sifatnya global ya. Nah, di bidang seni yang Kaiman sekarang geluti mungkin akan menjadi sebuah kekuatan perubahan. Sebab yang saya lihat ya, khususnya di seni komersial itu cenderung pada menjual event dan menjual ramenya. Tapi kan seni punya tanggung jawab, bukan begitu kan? Ya. Seni punya tanggung jawab untuk salah satunya ya memperbaiki akhlak. Bisa beribadah lewat seni kayak gitu kan? Betul sekali. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan agar seni bisa bermanfaat, bukan hanya sekedar tontonan, juga bisa sebagai salah satu inspirasi tuntunan. Iya. Jadi untuk saya sendiri di Satire karena namanya pun mungkin kalau ini mah satir ya, tapi kita nyebutnya Satire karena saya pendiri Satire itu terinspirasi dari Rocky Gerung gitu. Wih, luar biasa Bang Rocky. Jadi gerungisme, salah satu gerungisme lah ya. Jadi kan kalau dari segi bahasa itu satir harusnya, tapi kita satire saja gitu karena sindirannya ya seperti tadi Augu bilang, kita ini bukan hanya menjadi tontonan tapi tuntunan. Seperti boleh dicek di kanal YouTube juga ya, promosi. Boleh sebutin. Di Satire Art Project boleh. Di sana kita tidak hanya membuat film-film, kalau bahasa kita ya, bahasa anak-anak satire, film kacang.
Film kacang itu kayak film cinta dan sebagainya, tapi juga kita membuat salah satu film-film yang pertama film sejarah mungkin, terus film edukasi untuk anak, terus film tentang edukasi masyarakat banyak sekali mungkin ya, bisa dilihat di channel YouTube Satire Art Project. Art Project, Satire Art Project. Nah, ini berkaitan dengan Satire Art Project, secara spesifik Kak Iman pan bersahabat sama Rubber Cinema. Nah, tentunya. Nah, kebetulan yang ada filmnya juga kan. Nah, boleh sedikit memberikan masukan gimana sih film-filmnya Rubber Cinema? Jujur ya. Untuk segi cerita saya dan istri nonton, istri sampai nangis gitu pas waktu yang judulnya siapa yang nggak bisa ketika senyummu hadir, yang nggak bisa bicara itu ketika senyummu hadir. Istri sampai nangis gitu nontonnya, dan memang luar biasa ceritanya gitu. Dan untuk yang lainnya mungkin teknik pengambilan gambar saja mungkin kita belajar lagi, sama-sama belajar karena kita pun masih belajar teknik pengambilan gambar. Terus ya yang lebih ini sih hati-hati kejenuhan kru dari Rubber Cinema gitu. Jadi karena kita pun sempat beberapa kali itu mengalami titik jenuh tersebut gitu. Aduh, ini syuting deadline-nya dikejar. Iya, kita tiap minggu harus tayang. Pokoknya pasti ada kejenuhan gitu. Tapi yang lebih kita fokuskan adalah jangan sampai kita dimakan oleh kejenuhan tersebut, Bu. Untuk gimana cara pensiasatannya itu? Untuk Satire Art Project sendiri, yang pertama karena kita sama ya, kayak saya yakin Rubber Cinema, Satire Art Project itu sistem kekeluargaan dulu yang dibangunnya. Yang pertama usahakan untuk talent dulu mungkin ya, talent dulu. Ketika ada talent yang tidak bisa jangan dipaksakan, karena kita sering ya khususnya Satire gitu waktu syuting Sengkon Karta itu sampai 3 minggu. Karena ya seperti itu, talentnya ada yang nggak bisa karena kita ada sibuk kerja dan sebagainya. Terus krunya juga, kru kamera, kru lapangan, terus lighting dan sebagainya. Saya nggak bisa. Nah itu harus ada double. Dan juga satu lagi yang lebih ini adalah untuk apa sih kalian bikin Rubber Cinema? Berarti tujuannya untuk apa sih? Visinya seperti itu. Untuk apa sih kalian kalau kekonsistenan mungkin ya, jujur saya juga mengalami kelelahan, kejenuhan. Ieu teh naonan sih urang 3 minggu syutingan kikian, tapi ketika sudah ada hasil wah sekali gitu. Terus jangan dulu ke materi, Bu. Iya, siap. Ya, okay. Jadi kalau fokusnya ke materi gitunya, maka akan dikejar-kejar rasa khawatir ya. Aduh, iya can monetisasi keneh wae. Iraha monetisasi gitu. Ya. Barangkali teman-teman pengen tahu Rubber Cinema itu channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya ada Rubber Official. Minta promosiin juga ya. Siap, nanti di Satire siap dipromosikan mungkin, karena sekarang pun insyaallah ada film lumayan besar. Kita mengangkat Kadrun. Oh iya. Jadi silakan, trailernya saja sudah ada. Cuma filmnya belum muncul. Trailernya sudah ada di kanal YouTube Kadrun. Ya mungkin teman-teman bisa bisa coba perbandingkan kisahnya sama filmnya gitu. Apa itu Kadrun gitu ya, silahkanlah cari sendiri. Oke. Terakhir nih Kak Iman ya, dalam hal berkesenian kenapa kok gitu ya yang kita garis bawahi, bukankah setiap kali berkegiatan kita memiliki tanggung jawab di mana kita harus bertanggung jawab secara moral kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, moral kita diperhitungkan di sana maupun ke masyarakat. Tapi kenapa gitu? Ya mungkin karena materi juga mungkin ya. Jawabannya itu ya. Jadi nggak usah ditanya. Ya. Karena materi juga. Ya. Jadi saya batalkan pertanyaannya. Oke. Terima kasih Kak. Gitu karena tadi dibatalkan pertanyaannya karena sudah ketemu jawabannya. Kita garis bawahi nggak apa-apa karena memang kita lokasinya memang kebetulan di tempat mau syuting kita nih tentang Anor sini sini di sini. Nah, sekalian. Nanti teman-teman Anora ini nanti akan jadi bintang utama di film Anora Anak Ajaib. Nanti lihat ya teman-teman di Ruber officialnya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Saya garis bawahi bahwa seni ada bukan sesuatu yang salah. Betul. Akan menjadi salah ketika urusannya dengan uang atau materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.